Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kami berkunjung di Museum Bank Indonesia. Apa aja sih keterkaitan pada masa penjajahan Jepang sama Museum Bank Indonesia ini? Mau tahu keseruannya? Ikutin terus videonya. Halo guys. Nah, pada hari ini kita dari kelompok 2 akan berkunjung ke Museum Bank Indonesia. Nah, saat ini kita udah sampai nih di lokasi Museum Bank Indonesia. Kalian penasaran gak sih apa aja sih yang terdapat di dalam museumnya? Dan apa aja sih sejarah-sejarah yang terdapat di dalam Museum Bank Indonesia? Penasaran ya? Saksikan terus ya vlog kami. Sekarang kita udah mau masuk ke dalam museumnya nih. Tapi sebelum itu tas kita diperiksa dulu ya. Terus kalau udah kita bisa langsung naik ke atas lewat tangga yang ada di sebelah kiri. Langsung aja kita beli tiketnya di loket yang sudah tersedia di depan tangga. Habis itu kita bisa langsung masuk ke dalam museumnya nih. Nah, di sini ada tempat untuk penyetoran uang pada masa itu ya, guys. Cara penyetoran uangnya yaitu kita masuk ke dalam, lalu pintunya ditutup oleh penjaga dan dikunci. Setelah itu kita bisa melakukan transaksi. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam, lihat lebih lengkap lagi apa aja sih yang ada di dalam dan apa aja sih sejarah-sejarah yang ada di sini yang berhubungan dengan kependudukan Jepang pada masa itu. Dapat kita ketahui bahwasanya pada masa kependudukan Jepang, bukan hanya bank, militer pun menerbitkan uang loh guys. Jadi selain menjalankan tugas sebagai tentara, pendudukan militer Jepang juga menerbitkan uang invasi, yang menyebabkan peredaran uang di zaman itu semakin banyak karena uang The Java's Bank dan uang pemerintah Hindia Belanda masih berlaku. Di sini ada baju tentara Jepang pada masa itu. Pada masa ini, bank-bank Belanda dan Inggris ditutup dan diganti dengan bank-bank Jepang yang sebelumnya sudah beroperasi di Hindia Belanda, tetapi dibekukan ketika perang pecah. Pada tahun 1944, Jawa Hokokai membentuk Fons Kemerdekaan Indonesia untuk menghimpun dana rakyat yang digunakan untuk Perang Asia Timur Raya. Setelah Jepang menyerah, dana ini digunakan untuk modal kerja Yayasan Pusat Bank Indonesia. Berikut merupakan uang-uang yang dikeluarkan pada masa kependudukan Jepang. Nah, sekarang kita udah sampai di Museum Perumusan Naskah Proklamasi guys. Nah, Munaskah ini tepatnya berada di Jalan Imam Bonjol 1 di Menteng, Jakarta Pusat. Fun fact-nya, sebelum jadi Jalan Imam Bonjol, nama jalan ini itu Jalan Mejidori. Nah, bangunan ini itu udah dibangun sejak tahun 1927. Dulunya itu ini rumah dari Kaisar Angkatan Laut Jepang yang bernama Laksamana Muda Tadashi Maeda. Jadi kita masuk aja guys. Yuk langsung aja kita masuk ke ruang pertama atau ruang tamu dari Laksamana Muda Tadashi Maeda. Jadi ruang tamu ini dipergunakan untuk pertemuan Laksamana Muda Tadashi Maeda dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo untuk mengizinkan mereka membuat perumusan naskah teks proklamasi di sini guys, di rumahnya Laksamana Muda Tadashi Maeda. Di sini ada meja dari Laksamana Muda Tadashi Maeda beserta peninggalannya.
Kalau kita ke sini, kita juga bisa membaca informasi digital yang sudah disediakan. You're so irreplaceable, and everybody knows. Di sini juga ada senjata bambu runcing yang digunakan perang pada zaman itu. Di sini adalah ruangan perumusan naskah proklamasi, dan di sini ada Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Di sini adalah tempat ruangan perumusan proklamasi pada 17 Agustus sekitar pukul 3 pagi. Nah, di sini adalah yang merumus Bung Hatta dan Ahmad Subarjo ada menuangkan pikirannya, dan Insinyur Soekarno adalah yang menyiapkan naskah proklamasi. Merupakan ruang tempat di mana saya Melik mengetik teks naskah proklamasi ditangani oleh BM Dia yang dimana sudah dirumuskan sebelumnya. Nah, fun fact-nya, mesin yang digunakan saat ini atau saat itu adalah mesin hasil dari pinjaman perwira Angkatan Laut Jerman yang sedang bertugas di Jakarta. Setelah mengetik teks proklamasi, ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Tempatnya adalah di... Nah, ini merupakan piala hitam, tempat di mana Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani teks proklamasi di atas piala hitam ini. Ini merupakan bagian tangga utama dari rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Sekarang kita berada di ruang pengesahan. Serambi muka yaitu tempat di mana Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi di hadapan 30 hadirin secara perlahan dan berulang-ulang. Dan ini juga ada foto tokoh yang hadir rapat pada saat itu. Ini merupakan tangga yang digunakan oleh pembantu. Jadi ini adalah tokoh-tokoh yang hadir pada saat naskah proklamasi. Karena itu ada Soekarno, dan itu ada Muhammad Hatta dan Minister Ahmad Subarjo. Nah, itu ada Dr. Muhammad Amir, dan yang sebelah sini ada Dr. Bertahan Martowat Mojo, dan di sebelah sini ada Minister Igusti Ketut Puja, dan di sebelah sini ada Mr. Abdul Abbas, dan di sini Iwa Kusuma Sumantri, dan selanjutnya ada Mr. Johannes Lato Heri, dan sebelah sini ada Ki Bagus Haji Guesono. Nah, di bawahnya ini ada Mr. Taiku Muhammad Hasan. Nah, juga ada Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada Raden Oto Iskandar Dinata dan Dr. Prakter Rajiman Gejo Diningrat. Selanjutnya ada Mr. Tabza Kato Haji Kusumo. Nah, di sini ada Profesor Dr. F. Komo, dan yang di sampingnya ada Raden Sekarjo Wirjo Pranoto. Nah, lagi itu ada Dr. BSSD Ratwangi. Sampingnya ini ada BM Dia. Nah, sampingnya ada Sukarni Kato Wirjo. Nah, sampingnya lagi ada Cairo Saleh. Dan juga ada Sayyidin Melik. Sayyidin Melik ini yang mengetik naskah proklamasinya tersebut. Nah, sampingnya itu ada Anang Abdul Hamidan, dan sampingnya ada Andi Parara. Nah, di sini ada lagi RM Abikotno Joro Sejoso. Nah, dan itu ada Dr. Samsi Sastro Widakdo. Namun ada tokoh yang tidak ada dalam foto, yaitu Andi Sultan Raja, Sono Bakri, dan Sudirman. Dan di sini adalah ruang bawah tanah atau bunker. Di sini adalah tempat persembunyian jika ada penjajah Jepang atau Belanda. Oke, langsung saja kita masuk. Oke, di sini adalah tempat bunkernya. Di sini memiliki kedalaman sekitar 3 meter. Dan di sini
cukup pengap atau udaranya cukup tipis. Dan di sini panjangnya sekitar 5 sampai 6 meter. Oke, di sini lubang ujungnya. Oke, sekian video dari kelompok kami. Terima kasih udah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching guys. Bye. Can't find it. I was